yang terhormat kepada wakil pimpinan Malaysia hadirin yang baik. Selanjutnya kita akan bersama budaya hikmah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibacakan oleh Habib Muhammad Syafi'i Abdul Rahman Terus pada Islam Indonesia. sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah abai ikhwani min al-anbiya al-mursalin wa alihi wa sahabati al-kiram min muslimin al-muhajir Allah man yusuf bin Muhammad bin Ali wa alihi wa sahbihi wa farahna wa dhurru alayhi ma'abi ila arwah sayyidina ibn Rasul arwah sayyidina Arabiyya ustaz al-malik wa al-awliya wa al-akabir sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul أولاد سادة الأقطاب سيد محمد الذي أبو بكر العادل الحبيب أجل الحبيب سيدنا يوسف بن عبد الله بن سلامة وسيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم سيدنا الشيخ عبد بن سالم وأصول عنها وأبو رحمه وسيدنا الإمام الحبيب الله بن عبد الرحمن وعبد الله الشيخ علي بن عبد العباس وسيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علي محمد بن أحمد الحداد وسيدنا الإمام الحبيب وآل محمد الحبيب سيدنا الإمام محمد بن زيد الحبشي ويزيد الإمام الحبيب الله بن عبد الرحمن بن البار وأصوله الفرعين ويزيد الإمام الحبيب حسن بن صالح البهل الجبري ويزيد الإمام الحبيب إدريس بن سليم الجبري وأصوله الفرعين إلى روال أولكم وأتنا هذا الجراح من المسلمين ونوينا ننتهي من اسمه النبي صلى الله عليه وسلم وسلامنا الصالح اللهم ارزقنا السعادة في الدنيا والآخرة نسألك الفتوح والرزق وسهل وسهل الروح ونوينا العتيق بحال التسليم من نبي الله تعالى وعلى كل صالح وعلى عمرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في سير أسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum semua jawab salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya biar ada tapi kompaknya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي جعل الله وإياكم من أمة سيدنا ومولانا محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا وشفيعنا قرة أعيننا ونور قلوبنا وقدواتنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سوء شفاء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد والحمد لله. Segala puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, wabil khusus digolongkan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat serta salam kita haturkan kepada yang mengajarkan kita syariah, yang mengajarkan kita akhlak, yang mengajarkan kita menutup aurat, yang mengajarkan kita beri pekerti yang baik dalam kehidupan, yang mengajarkan kita cium tangan ke orang tua dan juga kepada guru, yang mengajarkan kita untuk hormat kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang muda, yang mengajarkan kita sujud dan rukuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai kita lebih dari apapun, dan insyaallah kita juga mencintai
beliau alaihi salatu wassalam lebih dari apapun, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kelak di yaumil qiyamah mudah-mudahan Allah Ta'ala mempertemukan kita semua dengan Rasulullah. Tidak diharamkan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita tidak diharamkan tangan kita untuk meraih tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa cium tangan nanti sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita bisa berjalan di belakang jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus para ru'asa al-majalis, ru'asa al-madaris dari madrasah sanawiyah, para sekolah dan para dewan guru, juga dari aliyah, juga mungkin yang ibtidaiyah, yang semuanya mudah-mudahan para guru, para ustaz, para ustazah diberikan kekuatan zahir wal batin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban tugas tarbiyah pendidikan untuk melanjutkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan takdir sebelum sesuatu terjadi. Sebelum adanya Masjid Al-Khairat Palumbang yang ada di sini, sebelum terjadi alam semesta ini, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa di jam sekian, di hari sekian, nanti mereka sama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita beruntung pada pagi hari ini kita membaca sirah Maulid Ad-Diba Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai Az-Zamini, yang di sini juga dibaca oleh orang-orang terdahulu, termasuk daripada mutaqaddimin al-khairat yang awal. Mereka juga membaca daripada apa yang kita baca, yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaca daripada Maulid Ad-Dibai. Alhamdulillah, alhamdulillah, tidaklah sesuatu tafaulan kita mengikuti daripada apa yang diikuti oleh orang-orang saleh, apa yang dikerjakan oleh orang saleh, maka Allah Ta'ala memberikan juga segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada orang saleh tersebut. Yang orang saleh baca, kita juga baca, maka yang Allah kasih kepada orang saleh tersebut, Allah juga kasih kepada kita insyaallah. Kita tak bisa seluruhnya apa yang dibaca oleh orang saleh. Man tasyabbaha dalam takun lahu fatasyabbah. Kalau seandainya kita tidak bisa serupa, maka ikuti sekedar apa yang bisa kita baca. Kalau nggak bisa serupa, maka mirip-mirip masih lumayan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa orang menyerupai suatu kaum, maka di situ juga mereka merupakan daripada bagian kaum tersebut. Alhamdulillah. Dulu sampai dengan sekarang di madrasah-madrasah, di pondok-pondok pesantren, haflatul maulid, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga dilakukan oleh mereka. Dari mulai atfal, dari anak-anak kecil, mereka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik yang ada di Jaziratul Arab ataupun ada yang di Jaziratul Eropa, semua memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dari mulai yang kecil, yang sedang, sampai dengan yang universitas, mereka pun semua memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu kalau para salatin, para raja-raja, para sultan, mereka itu menggilir membaca daripada Maulid di antara rumah-rumah pangeran-pangeran yang diceritakan. Pangeran yang paling kecil dulu, kemudian yang ke atas, kemudian yang ke atas, kemudian yang ke atas, sampai puncaknya pangeran yang paling tertua, kemudian terakhir baru raja yang bikin Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya
antum semua dapat keberkahan insya-Allah. Di rumah antum juga bacain maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah masing-masing kumpulin orang-orang pada saat Rabiul Awal baca maulid Rasul alaihi salatu wasallam dengan redaksi rawi apapun. Yang baca Bazanji silahkan, yang baca daripada Liba silahkan, yang baca Sifudua, Syarkul Tuhur, hadiah ulami banyak daripada nawam tubahan sirah tentang maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat baca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita di dalam hati mesti istihbar. Apa itu istihbar? Menghadirkan hati kita seakan-akan di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Bagaikan kita tidak ada jurang pemisah antara waktu wala zaman wala makan. Tidak ada terpisah waktu, tidak ada terpisah tempat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dalam pembacaan haflatul maulid mereka betul-betul memasang daripada adabiah mereka, seolah-olah di tengah-tengah mereka ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para aulia uswalihin mereka meriwayatkan ya, bahwa kalau seandainya dibacakan maulid Syekh Rahman Al-Daibai atau kita kenal dengan Dibak, orang sini bilang Dibak, pada saat baca maulid Dibak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau hadir. Jangankan pada saat mahluliyah, pada saat baru ya Rabbi salli ala Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Mudah-mudahan hadir keberkahan Nabi kepada kita sekalian insyaallah. Ya, sampai dengan akhir belum selesai belum. Nanti pulang ke rumah bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pulang ke rumah bawa keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya bawa keberkahan Nabi Muhammad SAW yang dulunya kita jauh dari Rasulullah SAW, ya, bawa peran Nabi Muhammad SAW biar dekat dengan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai masuk ke dalam rumah pakai sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi kalau masuk ke dalam rumah itu pakai kaki kanan. Begitu juga masuk di dalam kelas pakai kaki kanan. Dan bertemu daripada muslimin jangan lupa salam, assalamualaikum. Yang tua kita cium tangan, yang muda kita sayangin, sebarkan salam. Ini merupakan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Wasyiar dalam suatu ruangan kalau seandainya tidak dibacakan Bismillah wala salam wala di situ tidak menyebut nama Allah, maka ruangan tersebut nanti ada syaitannya. Maka kalau ruang kelas yang masuk tak pakai salam, maka yang masuk tak pakai salam tersebut bawa syaitan. Kan? Orang masuk dalam ruangan apapun, baik di rumah, baik di ghurfah, baik di kamar, baik di apapun ruangan, ya, di situ tak salam, kecuali cuma satu tempat yang tak salam. Di kamar mandi baru tak salam, kan? Semua tempat bawa salam, bawa sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hal tersebut, insya Allah kita bisa dekat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beruntung antum semua yang ada di sini. Kenapa? Antum fi dhillil jufri. Antum di bawah naungan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau bikin daripada muassis Al-Khairat tidak sembarangan. Punya daripada isyarah wal isyarah. Beliau seorang mufti di ta'wis. Beliau mempunyai ilmu yang sangat banyak, wasyuja'ah yang luar biasa. Beliau datang ke Indonesia awal-awal. Beliau datang kepada Al-Habib Abdullah bin Muslim, kepada Al-Habib Ali bin Tahir Al-Haddad, bersama saya punya kakek Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Itu benih sama saya punya kakek Habib Salim Jindan. Itu benih untuk mencari isyarah kemana Habib Idrus ada. Singkat cerita, beliau mendapatkan isyarah dari para awliya untuk ada ke Indonesia Timur, untuk membuat daripada madrasah. Inilah saudara Allah. Allahumma
antum jadi di sini ada di sini semua merupakan daripada keberuntungan dunia wal akhirat. Tersambung bersama para aulia, para akhdar, para salihin, insyaallah tidak terhenti sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan beruntung lagi di antara guru-guru antum mereka ada para zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada anak cucunya Nabi Muhammad yang merupakan daripada barakatul dzatiyah. Qala di mana Umar bin Muhammad bin Salim, "Hum ma'dil sirkal asma fa hum sufunul najati himana." Mereka adalah yang memiliki daripada sir, yang memiliki daripada simpanan rahasia Nabi Muhammad, yaitu para sayyid, para syarifah. Dan di antara teman-teman antum pun ada para sayyid, ada para syarifah, ada para anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hubungan itu mesti dijaga betul-betul, insya-Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hidup bukan hanya kita mencari sesuatu yang berhubungan dengan kasat mata, materialis dah. Yang dicari jangan hanya uang, tapi juga dicari keberkahan. Qala Sayyidi, saya punya guru Habib Naufal bin Salim Ahmad bin Dah. Beliau pernah bilang, khudil barakah min dawil barakat. Diambil daripada nukilan para ulama-ulama. Bilang apa? Ambil berkah dari segala sesuatu yang memiliki berkah. Orang tua punya berkah tak? Ya. Guru punya berkah tak? Masjid punya berkah tak? Ada berkah banyak. Keberkahan banyak. Ambil berkah dari guru, ambil berkah dari para habaib, ambil berkah dari masjid, ambil berkah dari teman antum yang anak-anak yatim, ambil berkah dari teman-teman antum yang mereka sedang kekurangan, saling berbagi, ambil berkah dari apapun semuanya. Kalau orang penuh dengan keberkahan hidupnya, alhamdulillah. Berapa banyak aulia salihin, orang-orang saleh, walaupun mereka sudah meninggal dunia, keberkahannya masih ada sampai dengan kita. Masih bisa menyebarkan rezeki buat orang-orang yang masih hidup. Saking berkahnya mereka. Semua manusia sama kayak kita, tapi mereka mengembang, mengambil daripada keberkahan lebih luar biasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita himmah, memberikan kita semangat untuk mengambil berkah. Akhlakul karimah, suri tauladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu kita tahu beliau mengalami daripada yatim abi, lahir dalam keadaan abah beliau sudah meninggal dunia. Wa ba'da ummi beliau sudah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Pada saat asuhan setelah ummi beliau yang belum diteruskan kepada Abdul Muttalib, meninggal juga kakak beliau, sampai dengan paman beliau Abu Talib. Sedikit mengenai keberkahan dinukil oleh para ulama tarikh bahwasanya pada saat Rasulullah SAW masih segede antum, lebih kecil lagi, kan? Dalam asuhan Abu Talib, di dalam asuhan Abu Talib, Nabi SAW sudah terlihat dewasa, walaupun usianya belum usia dewasa. Dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW pertama-tama waktu tinggal bersama Abu Talib, beliau kalau yang lain keluarga Abu Talib sedang makan, kalau belum memulai makanan beliau nggak mau ikut makan sebelum dipanggil sama Abu Talib, ya Muhammad baru. Jadi benar-benar nggak langsung seenaknya aja. Mentang-mentang beliau adalah kesayangan Abdul Muttalib, nggak seperti itu. Beda akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasaan yang luar biasa. Kalau sudah dipanggil baru Nabi makan. Kalau enggak, Nabi belum. Suatu saat mereka lihat seperti itu baru merasa, oh
ternyata ini Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kalau nggak dipanggil makan dia nggak makan, ya kan? Nah, dan kalau seandainya yang lain sudah makan baru beliau makan. Lihat dulu, ambil makanan selesai baru beliau makan. Tapi terjadi keanehan saat itu. Abu Talib orang yang sederhana, bukan orang yang glamor, ala kulli hal zuhud. Mereka jarang kenyang di dalam hidupnya, di dalam keluarganya mereka. Semenjak ada Nabi Muhammad SAW makan bersama mereka, Masya Allah, rupanya mereka merasakan kenyang. Tidak seperti sebelum-sebelumnya yang tidak ada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya keadaan berubah. Pada saat itu keadaan berubah. Keluarga Abu Talib belum makan sebelum Nabi SAW ikut makan bersama mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya Rasulullah SAW nungguin dulu dipanggil, kalau dia enggak, sekarang ganti. Mereka nunggu dulu Nabi Muhammad hadir, baru mereka makan. Sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan betul-betul ada di baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada hikmah keberkahan. Jadi jangankan daripada ba'dal bi'dzah, sebelum daripada bi'dzah pun memiliki keberkahan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u min haitsu qalbi la min haitsu jasad. Seseorang itu tidak di dalam jarak jasadnya, tapi seseorang itu di jarak hatinya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dekat hati kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Ada waktu itu, ya, pada saat salah seorang guru Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sadat Andur kalau mampir ke guru tua sampai juga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu beliau kalau belajar bahasa Arab, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu mengajarnya ba'da subuh. Pada saat belajar bahasa Arab ba'da subuh, ya, di antara murid ada yang tidur kayak begini, ya kan? Jadi ceritanya terlelap. Pada saat sedang pelajaran berlangsung, ada yang tidur. Subuh-subuh kan, ngantuk. Lagi belajar sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengubah daripada sudut turab. Masyhur yang tadi kita baca Ma'lul Qiyam dan tadi baca ubahan Habib Ali bin Muhammad. Beliau lagi ngajar bahasa Arab. Tiba-tiba salah satu ada yang tidur. Pas lagi tidur, di tengah-tengah pelajaran, ternyata yang tidur tersebut langsung bangun tiba-tiba, langsung benar-benar melihat dengan khusyuk, dengan tadabbur kepada pelajaran Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Murid-murid yang lain bingung, ada apa seperti itu, ya kan? Habis itu ditanya, ente kenapa? Adik tidur, habis itu khusyuk benar-benar. Dia bilang, kau tahu, pada saat aku tidur tadi, aku mimpi Nabi Muhammad SAW. Dan aku melihat di samping Habib Ali lagi mengajar, daripada ngajar bahasa Arab, cuma bahasa Arab, bukan sedang beliau akbar, tidak lagi ngajar bahasa Arab. Di samping situ duduk Nabi Muhammad SAW. Kalau orang lagi belajar agama, lagi pelajaran agama, pasang khusyuk, ya kan? Benar-benar kekhusyuan yang ada. Karena pada saat sedang digelar pendidikan, di situ ada sir, ada rahasia daripada rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Bisa menjadikan suri tauladan. Siapa suri tauladan kita? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keberkahannya beda. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat, pada saat beliau umur 9 tahun, ya, mau keluar, mau main, ya, tapi beliau juga lihat keadaan, nggak mau sembarangan, mau produktif. Beliau minta izin Rasulullah SAW, izin sama Abu Talib
untuk kerja, untuk menghasilkan daripada upah. 9 tahun mau gembala kambing, diizinkan? Pertama nggak diizinkan sama Abu Thalib. Akhirnya diizinkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat upah yang sewajarnya pada saat itu. Jadi Rasulullah SAW masih umur 9 tahun, beliau sudah memiliki produktivitas yang luar biasa. Sudah bisa menghasilkan. Kalau zaman sekarang sudah ada juga 9 tahun, 10 tahun udah jualan online, ya. Ada lagi di situ sudah bantuin jualan orang tuanya, masya Allah. Ini mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Singkat cerita, pada saat beliau sudah mulai, Rasulullah SAW sudah mulai punya teman, kan? Punya teman. Rasulullah SAW berteman sama laki-laki, ya, laki-laki berteman sama laki-laki, perempuan berteman sama perempuan. Jangan ada boleh kalau darurat. Kalau nggak darurat jangan campur baur, musallin baina rijal wan nisa. Sudah nanti mengurangi keberkahan. Hati-hati. Ya. Apalagi nanti kalau sampai pacaran, auzubillah min. Saya doakan kalau yang pacaran putus semua itu insyaallah. Wah, yang ambil yang jomblo boleh ya. Masya Allah. Habis putus nanti nikah insyaallah. Amin. Amin juga ya. Insya. Bergaul. Nabi Rasulullah bergaul dengan siapapun. Bergaul betul-betul. Suatu saat ada yang ngajakin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk daripada melihat suatu pergelaran suatu musikal Arab, tari-tarian apa segala macam. Nabi diajak. Nabi SAW mau ikut, tapi dalam hati gak mau ikut. Rasulullah SAW dari kecil sudah punya akhlak yang baik dan tidak suka gabung dengan gabungan-gabungan yang tidak baik. Bahkan dulu masih kecil, ya, itu banyak mereka suka kumpul dekat-dekat berhala. Rasulullah SAW nggak suka ikut kumpul dekat berhala. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Abu Thalib juga, kenapa kau nggak suka ke situ? Ternyata Nabi SAW bilang, aku melihat ada sosok orang tinggi besar dan mengusirku dari situ. Dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, satu saat beliau mau ikut jalan sama teman-temannya. Satu hati nggak mau, karena ini nggak doyan. Pergelaran seperti itu nggak ada ya. Nolak, nggak enak. Nggak nolak juga nggak enak. Sampai dengan suatu malam, saudara rahimahumullah, pada saat malam hari tersebut, bimbang hatinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut atau enggak? Ikut atau enggak? Ala kulli hal, ternyata Rasulullah SAW ketiduran. Pada saat ketiduran, alhamdulillah, berarti yang ngajak nggak bisa berkutik karena lagi punya uzur tidur. Tapi artinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak inilah banyak hal lagi yang merupakan daripada kunci yang kita bisa bawa pulang tentang keteladanan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam riwayat Ibn Akasir an Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Rasulullah SAW pernah bersabda, dia bawa pulang buat jadi oleh-oleh masing-masing dan kita pegang betul-betul. Qala Nabi arba'an idza kunna fika fala 'alaika ma fattaha min dunya. Ada 4 hal ini daripada ajaran yang merupakan bisa kita pegang sampai sekarang, sampai dengan kita meninggal dunia. Kalau ada 4 hal tersebut fala 'alaika, maka
tidak akan ada yang bisa menuntutmu. Ini nggak bakal dituntut, nggak bakal disalahin. Asal jadi orang benar terus, insya Allah. Kalau bengkok dikit nanti dilurusin, ya kan? Dapat maziyah, dapat miladiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Merupakan sabda Nabi Muhammad SAW. Maka tasabda dunia dan juga ente di dunia nggak bakal hancur. 4 hal yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sukul hadith. Apa itu artinya? Kalau lagi bicara, jangan suka berbohong alias jujur. Ini kejujuran adalah sifat pertama para aulia salih. Salah satunya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Jalili. Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Hasan, daripada cicit Nabi Muhammad SAW, dari sebelah Sayyidina Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau masih kecil diajarin oleh ibunya untuk tidak bohong. Pertama, ya, pada saat beliau Syekh Abdul Qadir Jailani masih kecil, dilihat sama ibunya, nah ini sekarang udah saatnya sekolah, saatnya sekarang belajar sama ulama. Pada saat belajar dikasih juga masih kecil, dikasih pakaian daripada pakaian orang-orang soleh. Orang dulu kalau misalkan pesantren, masuk pesantren itu bekalnya banyak. Salah satu bekalnya kain kafan. Jadi orang tua bawain kain kafan kepada gurunya, dibilangnya saya serahkan anak saya, ya kan? Nanti ketemu lagi, mudah-mudahan masih hidup, ya kan? Artinya kalau udah pesantren, udah jangan ingat dulu sama rumah, udah, ya kan? Benar-benar. Nah, kalau orang yang niat pesantren lama, nanti jadinya cepat. Kalau orang yang pesantren cepat, jadinya lama. Kalau orang pesantren, masya Allah. Gal Al-Habib Abdullah ibn Husain bin Tahir, waqta' li kulli qa'id. Putuskan hubungan. Kalau kita lagi belajar, hubungan yang bisa memutuskan hubungan kita kepada Allah, pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah belajar, konsentrasi. Kalau bisa, jangan bawa handphone. Kalau bisa, kalau misalkan lagi belajar, jangan bawa rumah dulu, jangan bawa kabar apapun dulu, nanti, ya kan? Kalau kita belajar secara temporer dalam sekolahan dan sebagainya. Kalau pada saat di pesantren lebih khusus lagi, ntar dulu apapun akhir. Syekh Abdul Qadir Jailani memutuskan segala macam, udah ini, udah itu, dan dikasih daripada uang diselipkan ke dalam sakunya. Pada saat dibilang sama ibunya, lah, jangan bohong, pesen ibunya itu dong. Pada saat lagi jalan, singkat cerita, beliau lagi jalan lewat kafilah. Kalau dulu kan belum ada terminal, belum ada apapun, belum ada tiket pesawat, ya. Kafilah lewat, titip, nih anak saya, titipin, bawa ke sana. Di tengah-tengah perjalanan ternyata ada perampok. Yang perampok tersebut nanya sama kafilah-kafilah yang ada, dia bawa harta enggak, bohong dia. Ternyata pas dibawa ada, karena takut kan, dia punya duit. Enggak, ternyata ada. Pas ke Syekh Abdul Qadir Jailani masih kecil, ditanya, "Ente punya uang?" "Punya." "Gimana?" "Nih ada di dalam barang." Dibilang, "Kamu nggak takut dengan saya, dengan kamu?" "Enggak, saya nggak takut. Saya juga takut kepada Allah." Subhanallah. Masih kecil sudah diajarkan takut hanya kepada Allah. Ente takut sama guru atau takut sama Allah? Benar. Kalau lagi pelajaran, ya kan, nggak ada guru ribut, ya kan? Kalau di sana, kalau di sini, alhamdulillah orang bayar semua. Insya Allah. Orang sekarang kalau pakai helm karena polisi atau karena Allah? Hah? Ya kan? Akhirnya, orang tuamu melihatmu itu punya batas
Kadang-kadang melihat, kadang-kadang tak lihat. Dan suatu saat nanti gak bakal melihat yang lain. Orang tua. Jadi kalau menanamkan takut bukan hanya takut karena dilihat orang tua, tapi takutlah karena dilihat oleh Allah Subhanahu. Itu kita jika cerita. Kaget itu perampok. Insya Allah itu nggak berani. Kita nggak takut enggak. Digendong, Abdul Qadir Jilani dibawa kepala perampok. Dibilang ketua, ya ketua perampok nih, ya kan. Ceritanya nih komisaris perampok nih, ya kan. Kompar ceritanya, ya kan. Jadi kalau namanya ini agak komplain yang agak gitu kan, komisaris gitu kan. Kepala perampok dibilang, wahai perampok, ya kan. Kepala ini anak kecil, tidak takut sama kita. Diperhatiin sama kepala. Habis itu dilihatin. Kalau nggak takut dengan saya nggak. Saya cuma takut kepada Allah. Itu punya waktu di sini dijadikan oleh ibu saya. Masya Allah. Dibilang, kalau perampok tadi bilang, bertahun-tahun kita merampok, tidak ada anak kecil yang seberani ini. Ini adalah teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mulai saat ini saya bertaubat dan kalian semua taubat antara semua. Syekh Abdul Qadir Jilani beliau cerita itu, mereka adalah orang-orang yang taubat di tangan saya pertama. Jadi masih kecil sudah bawa taufik wal hidayah buat orang lain. Masih kecil karena jujur. Nabi SAW bilang pertama sidqul hadis. Tak bakal orang celaka kalau dia itu jujur. Sekarang saya tanya jujur ya. Yang tadi udah sarapan tunjuk tangan. Jujur. Udah makan, udah sarapan tunjuk tangan. Yang belum sarapan tunjuk tangan. Oh, belum sarapan semua. Masya Allah. Tuh. Yang tadi sholat subuhnya berjamaah tunjuk tangan. Ayo, jujur. Yang tinggi. Tadi sholat subuhnya berjamaah. Alhamdulillah. Boleh. Yang tadi nggak sholat subuh, tunjukkan. Jujur. Boleh. Yang tadi malam tahajud, tunjukkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jujur. Tidak jujur. Jangan takut untuk jujur. Jujur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang yang jujur dalam hidupnya bakal menemui banyak keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di situ tidak jujur, mereka bakal mendapatkan banyak malapetaka dunia wal akhirah. Nauzubillah. Jujur dalam keadaan apapun kita harus jujur. Yang kedua, hifdzul amanah, menjaga daripada amanah. Jangan kita hanya melihat suatu amanat itu dari manusia. Engkau menjadi guru, engkau menjadi siswa, engkau menjadi santri, menjadi apapun. Pada hakikatnya amanat tersebut dikasih oleh manusia, tapi pada hakikatnya di situ diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih Allah melalui manusia. Amanat, jaga amanat. Apapun yang diamanatkan, nah, gunakan dengan baik. Dan antum, para santri, para santriwan, para siswa, para siswi, ada di tempat ini adalah merupakan amanat dari orang tua. Apa amanatnya orang tua di sekolahan? Untuk belajar, bukan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk buang-buang waktu, bukan untuk apapun. Pakai amanat. Yang ketiga dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa husnul khalqi, jaga daripada akhlak yang baik, etika yang baik. Insyaallah, Allahumma, mudah-mudahan kita bisa memiliki akhlakul karimah yang baik insyaallah.
Syekh Abdullah Asy-Sya'bani rahimahullah ta'ala rahmatan abrar, beliau pernah bilang usnul khuluq wajhul talib wa qaulul layyin. Daripada ekstrak atau daripada rumusan sedikit yang gampang yang merupakan inti daripada akhlak, wajhul talib, wajah yang berseri-seri, wajah yang berseri-seri. Ini ada iklan apa nih? Iklan mobil atau apa? Kalau ada Muhammad. Wajah al-talib, wajah yang berseri-seri, akhlak, ya kan? Wa qalbu layyin, dan kata-kata yang lembut merupakan akhlak. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau nambahin akhlak itu perkataan, perbuatan tidak menyinggung orang lain, dan juga malah sebaliknya, malah di situ bisa membuat hati orang lain baik. Alhamdulillah, merupakan akhlakul karimah. Orang suka memberikan hadiah kepada orang tua, suka ngasih hadiah ke orang tua. Ayo, tunjukkan yang pernah ngasih hadiah ke orang tua. Waduh, bahaya. Coba yang tak pernah ngasih hadiah ke orang tua tunjukkan. Masya Allah. Nah, terus nih, kalau kita doa, ya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa ngasih hadiah ke orang tua. Hadiah itu bukan hanya uang, betul? Hadiah juga merupakan doa hadiah. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama. Doa, Masya Allah. Oh, sisihkan sesuatu, hadiahin orang tua, lebih ahsan, lebih khair. Hadiah, oh orang tua saya ulang tahun, kasih hadiah, Masya Allah. Hadiahnya apa? Es, ya kan? 500 rupiah, ya kan? Alhamdulillah. Akhlak bagian daripada berapa banyak zaman sekarang orang menaruh akhlak di tempat yang salah. Sama temennya dia kasih hadiah, sama orang tuanya dia nggak kasih hadiah. Mohon maaf, nanti antum mengalami sesudah pada saat pergaulan yang fasad. Nauzubillah, lebih sayang ke pacar daripada ke orang tua, lebih sayang ke lawan jenis daripada ke orang tua. Nauzubillah, terjadi, ya kan? Ini betul-betul terjadi. Akhlak jauh dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang laki-laki jaga akhlak terutama kepada ibu. Yang perempuan jaga akhlak terutama kepada bapak. Walaupun dua-duanya itu diajarkan sama ulama. Karena kalau perempuan jangan suka ribut, jangan suka berantem sama ayahnya sendiri. Karena orang tua laki-laki itulah walimu. Insya ini tak boleh betul-betul, tak boleh betul-betul disembarangin. Akhlak betul-betul jaga akhlak. Yang laki-laki jagain ibunya, yang perempuan jagain ayah. Kemudian akhlakul karimah kepada yang atas, kepada yang bawah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqarri kabirana." Tidak termasuk golongan kami. Yang atas mereka tidak hormat, yang muda mereka tidak sayang. Yang atas hormatin, yang bawah sayangin. Ini diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Sesama, pada saat sesama kita, apa yang mesti kita lakukan? Ini saudara kita semua, bagian daripada diri kita, teman kita. Insya
Zaman sekarang banyak orang cium tangan, ya. Hidungnya itu pindah kepala, ya kan? Hidungnya ke testa. Ya, ada lagi di situ hidungnya pindah ke pipi. Masya Allah. Itu cium tangan gaya Yahudi kayak gitu, ya kan? Nah, cium tangan yang benar itu, ya, mesti hidung bertemu dengan apa nih? Tangan yang di situ ada lembut. Udah bener, diri. Alhamdulillah. Mana yang kedua? Mana? Ini yang kedua tu. Oh dia. Ya. Coba praktekkan dia cium tangan gitu. Dengan yang benar. Di situ, ini kan di depan. Praktek akhlakul karim. Gimana caranya? Silakan. Nah, coba. Nah, ini contoh praktek cium tangan ke orang tua dan guru, yaitu dengan kedua tangan. Kedua tangan. Coba ceritanya di guru itu. Masya Allah, Pak Kiai. Amin. Ini kalau seandainya sesama teman, bagaimana caranya? Cium tangan, dia cium tangan itu cium tangan dia, sama-sama cium tangan. Coba tangannya pegang, sama-sama cium tangan. Bismillah. Yang bersamaan, ayo bismillah, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Paham? Ini akhlak begini, silakan dulu. Mudah-mudahan bisa dipraktikkan semua insyaallah. Termasuk akhlak qabla al-ain di antara dua hadis disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sama orang tua jangan hanya cium tangan, cium di antara kedua hadis buat mendapatkan daripada kunci surga Allah Subhanahu wa taala. Pernah gak cium tangan orang tua di kepala? Coba yang pernah cium, pernah cium. Betul. Yang belum pernah kemudian orang tua dicium juga. Belum pernah deh. Nanti pulang ke rumah tugas cium tangan orang tua, cium tangan orang tua. Insya Allah kita semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang orang tuanya sudah meninggal juga. Yang orang tua sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Bagaimana akhlak untuk daripada orang tua yang sudah meninggal? Dikatakan dalam suatu riwayat, orang tua yang sudah meninggal, Allah Ta'ala memberikan malaikat 2. Yang satu ba'da subuh, yang satu lagi ba'dal asar bergantian. Di mana mereka melaporkan, malaikat tersebut melaporkan apapun yang terjadi pada saat anaknya di dunia setiap hari dilaporkan ke orang tua ibu. Jadi pada saat kita mendapati, Nabi SAW mengatakan, kalau orang tua tersebut yang sudah meninggal, dia melihat anaknya sedang dalam keadaan baik, maka tahmid, alhamdulillah, senang betul-betul. Antum lagi baca Quran, orang tua melihat, kan ada wartawannya malaikat disunting. Benar ada yang pada saat di situ dia melihat anaknya sedang maksiat, maka menangis orang tua tersebut di dalam kubur. Maka orang tua tersebut baca doa, ya Allah, panjangkanlah umurnya anak saya biar dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu. Sampai saking daripada cintanya orang tua kepada kita sekalian. Nah, dan kalau ada kesempatan setiap hari Jumat atau setiap hari Kamis sore ziarah kepada orang tua. Ziarah apa yang dibaca pada saat ziarah? Ziarah bukan hanya nabur, bukan hanya di situ bawa daripada air, tapi bawa Al-Quran, khatam Quran, datang ke situ atau sebelumnya sudah niatkan baca Quran. Dari baca Quran sampai dengan ke sana baca zikir dalam keadaan duduk. Ya, baca Qurannya di rumah atau di tempat situ. Kalau tak mungkin kan di rumah. Dari rumah sampai dengan di sana kalau bisa dalam zikir kepada Allah,
tidak banyak daripada apa yang diucapkan yang sia-sia, datang ziarah. Jurul kubura, innaha tuqatil kubul akhirah, disuruh oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke orang tua untuk aurat, ziarah ke orang tua bawa akhlak, masya Allah. Bahkan sebagian mereka para aulia salih pada saat ziarah ke orang tua mereka baca apa yang dibaca, ya. Pada saat yang dibaca anak-anaknya Nabi Allah Ya'qub alaihi salam, Benyamin dan sebagainya, ya, saudara Yusuf dan sebagainya, saudara-saudaranya Yusuf, mereka bilang apa? Ya abana istaghfir lana inna kunna khati'in. Wahai bapak kami banyak salah kepada kami. Kepada engkau kami banyak salah, minta ampun. Minta ampun kita banyak salah sama orang tua. Agak minta maaf terus sama orang tua. Ini yang dilakukan oleh para orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita bisa berkahnya insyaallah. Sesingkat yang keempat, merupakan ajaran etika akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iffatul mat'am. Makan ada sifat iffah. Makan yang halal. Jangan suka makan makanan yang haram. Iffah artinya menjaga sesuatu dari hal yang halal, maka dia menjauhkan yang makruhan. Makan. Jangan kita suka mencuri. Jangan kita suka mengambil barang orang lain. Tak boleh. Siapa di sini yang suka pakai pulpen orang? Yang suka pakai pulpen orang berundang. Yang suka pakai tipes orang lain berundang. Masyaallah. Ada jujur ya. Mulai sekarang jangan suka pakai barang orang lain. Hisab yaumil qiyamah. Nanti ditanya hari kiamat, nanti ditanya, nah engkau pakai barang ini, pakai sendal orang, pakai baju orang, kan? Semua punya orang, masya Allah. Pokoknya punya orang, seragam punya orang. Nauzubillah min dzalik. Kan ambil. Karena haram itu ada dua. Ada haram li dzati, ada haram li fi'li. Haram li zat, haram yang zat, enggak boleh makan. Enggak boleh ikutin. Tuh di luar sana yang mereka di situ suka minum minuman keras, siapa itu namanya? Itu kan? Kita nggak tahu itu siapa. Nauzubillah min. Jangan suka bergaul dengan mereka yang kayak gitu, jangan. Kan? Gaul pertama nanti lama-lama ke bawah. Nauzubillah min. Jauhin, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat nanti antum jadi pejabat, antum jadi orang birokrat, antum jadi orang-orang yang berhasil, jangan korupsi sedikit pun. Karena hal yang diambil dengan tata cara yang haram nanti bakal berakhir tragis. Nauzubillah min. Dari itu pertama sekarang belajar yang betul-betul, ya, biar nanti bisa mengambil hal yang halal, bisa cari kerja yang halal, jangan cari kerja yang haram. Ada kebetulan bermakan, tak bakal mencelakakan kita dunia wal akhirah. Mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita baca salawat kepada Rasulullah dengan hati yang betul-betul hadir. Mudah-mudahan salam kita diterima di sisi hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salam alaihi. Ya Rafi'al Syari, ya Yeah.
Amen.